Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap tersenyum bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Kalimat motivasi kita hari ini adalah bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Pembahasan berikutnya adalah teknik komunikasi efektif. Yang pertama, tahapan komunikasi efektif. Kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketiga, perbedaan komunikasi efektif dan tidak efektif. Yang keempat, hukum komunikasi efektif. Lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Tahapan komunikasi efektif. Yang pertama, fact finding. Untuk berbicara, perlu dicari fakta, komunikan, atau keinginan dan komposisinya. Kedua, planning. Rencanakan tentang apa yang dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Ketiga, communicating. Berkomunikasi berdasarkan planning yang telah disusun. Keempat, evaluation. Penilaian dan analisis untuk melihat bagaimana hasil komunikasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi. Kunci utama efektivitas proses komunikasi adalah komunikator atau pembicara, komunikan atau sasaran. Komunikasi tidak akan efektif jika hanya komunikator yang berbicara tanpa ada umpan balik dari komunikan. Komunikan tidak akan bisa memberi tanggapan jika tidak ada yang menyampaikan informasi. Beberapa cara dalam meningkatkan efektivitas komunikasi bagi pembicara maupun bagi pendengar. Pembicara harus memenuhi kriteria yang ada di bawah ini, antara lain bahasa yang tepat dan menarik, empati, pertajam persepsi, dan seterusnya. Pendengar harus juga meningkatkan kemampuan waspada terhadap prasangka, kecakapan bertanya, hingga berpikir kritis. Lanjut ke yang lainnya. Perbedaan komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi efektif langsung, asertif atau tegas, ramah, jelas, terbuka, lisan, dua arah, responsif, nyambung, jujur. Komunikasi tidak efektif terlihat ketika komunikasi terjadi tidak langsung. Komunikasi pasif, antagonis, kriptik atau sembunyi, tersembunyi, nonverbal, hanya satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, menutup-nutupi. Hukum dalam komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu upaya untuk meraih perhatian, cinta kasih, minat, simpati, tanggapan, serta respon positif dari orang lain. Ada 5 prinsip dasar yang harus dikembangkan bila ingin membentuk komunikasi yang efektif, dan ini bisa kita latih dan praktikkan untuk memilikinya. 5 prinsip dasar diistilahkan dengan reach atau merengkuh atau meraih yang harus dikembangkan bila ingin membentuk komunikasi yang efektif.
pertama, respect, empathy, audible, clarity, humble. Respect, sikap saling menghargai kepada individu yang menjadi sasaran atau komunikan atas pesan yang ingin kita sampaikan. Dihargai dan dihormati adalah hal yang pasti diinginkan semua orang, bahkan ketika sedang dikritik. Seorang ilmuwan, Dale Carnegie, dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, menyampaikan rahasia terbesar yang merupakan prinsip dasar dalam membangun hubungan dengan orang lain adalah dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus. William James juga berpendapat, secara psikologi, kebutuhan untuk dihargai adalah sifat dasar manusia. Kebutuhan artinya sesuatu yang harus dipenuhi, bukan keinginan yang bisa ditunda atau tidak harus dipenuhi. Empati, kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Syarat utama untuk kita melatih sikap empati kita adalah berlatih untuk mendengarkan. Miliki kemampuan mendengarkan dan mengerti orang lain lebih dahulu. Jangan menunggu untuk didengarkan dan dihargai. Hukum empati sama dengan komunikasi empati. Kita akan mudah membangun keterbukaan, kepercayaan, dan bersinergi dengan orang yang kita butuhkan untuk diajak kerjasama. Rasa empati akan menjadikan kita lebih mudah dalam menyampaikan pesan pada orang yang dituju. Berikutnya, audible, dapat didengarkan, dapat dimengerti dengan baik. Kemampuan untuk mengolah pesan sehingga bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum audible berarti pesan harus disampaikan dengan cara dan media yang tepat. Dibutuhkan kreativitas dan fleksibilitas dalam menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Clarity, kejelasan. Dalam hukum komunikasi, kejelasan atas pesan itu sendiri merupakan hal yang penting agar tidak ada multi-interpretasi di antara para penerima pesan. Kesalahan penafsiran akan menimbulkan permasalahan yang mungkin tidak sederhana. Keterbukaan atau transparansi akan menumbuhkan sikap saling percaya, terutama ketika kita sedang berada dalam tim. Humble, rendah hati. Sikap menghargai orang lain biasanya didasari atas sikap rendah hati. Seseorang yang tinggi hati biasanya akan sulit untuk bisa menghargai orang lain. Sikap rendah hati berupa tulus, siap menerima kritik, tidak memandang rendah orang lain, mudah memaafkan, mampu mengendalikan diri, mengutamakan kepentingan yang lebih besar. The seven communication: completeness, clarity, conciseness, correctness, coherent, consideration, courtesy. Dalam melakukan proses komunikasi efektif, seorang humas harus menyadari
bahwa setiap khalayak memiliki karakter dan ciri khasnya tersendiri. Humas yang profesional akan mampu menyusun strategi dan teknik komunikasi yang sesuai kepada para khalayaknya. Ada faktor penentu komunikasi yang berkualitas, disebut The 7 Communication atau 7C komunikasi. Ahli-ahli Kultiv Center Broom menyampaikan 7C komunikasi adalah completeness. Setiap komunikasi yang berisi informasi harus disampaikan secara lengkap. Ketidaklengkapan informasi atau pesan yang disampaikan akan menjadikan pendengar atau sasaran bingung dan akhirnya menyimpulkan informasi sesuai penafsiran masing-masing. Tentu, ini akan berdampak pada tertundanya aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh penerima pesan. Kedua, clarity, kejelasan. Penerima pesan akan mengerti dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Tidak masalah jika pengirim pesan bertanya kepada penerima pesan dan meminta untuk mengelaborasikan pemahamannya atas informasi yang diterima sesuai dengan bahasa atau kalimatnya sendiri. Yang penting ada kesamaan interpretasi atau penafsiran tentang informasi yang telah disampaikan. Jika informasi yang disampaikan berupa teks, maka teks tersebut harus mudah dibaca. Jika informasi disampaikan berupa lisan, maka suara dan bahasa yang disampaikan harus mudah untuk didengar. Ketiga, conciseness, ringkas. Sebuah proses penyampaian informasi sebaiknya dibuat seringkas mungkin sehingga tidak berkesan bertele-tele. Meringkas informasi bukan berarti harus mengabaikan prinsip-prinsip komunikasi yang lain, clarity dan completeness. Konsep berkomunikasi masyarakat Indonesia kita lebih mengenal dengan istilah singkat, padat, jelas. Jadi, memangkas kata, kalimat, gambar, atau hal-hal yang bersifat atributif. Meringkas suatu informasi bisa dengan menggunakan tabel, angka, gambar, atau diagram. Ini akan membuat sasaran atau penerima pesan lebih efektif dalam memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya, correctness, ketepatan bahasa, fakta, data, gambar, diagram, dan sebagainya. Penggunaan level bahasa yang tepat, keakuratan fakta, data, gambar, diagram, dan lain-lain akan memberikan pengaruh pada kredibilitas pemberi pesan. Jika di kemudian hari penerima pesan mengetahui bahwa informasi yang diberikan tidak akurat, maka tentu kredibilitas pemberi pesan akan turun. Penyampaian informasi yang tidak tepat akan menghambat proses aktivitas, termasuk juga citra perusahaan atau organisasi di mata khalayaknya. Penyampaian informasi dalam bentuk tulisan harus memperhatikan tata bahasa. Fatal akibatnya jika penerima pesan salah mengepersepsikan tulisan. Sebab bahasa lisan atau bahasa tulisan berbeda.
Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai menyampaikan informasi yang kita tidak tahu kebenarannya. Jika masih ragu, cari tahu. Dan kita bisa melakukan klarifikasi. Kelima, koheren, sesuai konteks. Isi dari informasi yang disampaikan tidak boleh melenceng seputar tema tersebut. Penerima pesan tidak merasa kebingungan tentang pembahasan informasi yang disampaikan. Contoh, saat membahas teknik berkomunikasi dengan orang asing, ada informasi mengenai sesuatu dari orang asing tersebut. Sebaiknya, isi pesan menyangkut tentang kepentingan perusahaan atau organisasi terhadap penerima pesan dan sebaliknya. Menambahkan hal-hal yang tidak penting pada isi pembicaraan kita, contohnya kepada orang asing tadi, akan menimbulkan hal-hal yang membingungkan. Keenam, consideration atau pertimbangan. Kita menyesuaikan isi pesan sesuai dengan penerima pesan. Kita pertimbangkan cara menyampaikan informasi. Usahakan kita visualisasikan informasi sesuai dengan ketertarikan penerima pesan. Contohnya, kita berikan animasi, gambar, dan sebagainya. Penyampaian informasi harus dari sudut pandang penerima pesan agar penerima pesan lebih mudah memahami dan menanggapi. Di sini kita harus berempati kepada penerima pesan. Kita diminta untuk menempatkan diri kita sesuai dengan situasi dan kondisi penerima pesan. Dalam hal rasa berbahasa maupun kondisi sosial, tetap kita gunakan etika dalam penyampaian informasi. Yang ketujuh, courtesy, kesopanan. Sangat penting dalam rangka memperkuat hubungan baik antara penyampai pesan atau perusahaan, organisasi terhadap penerima pesan atau khalayak. Sikap sopan harus dilakukan dengan tulus, jangan terkesan dibuat-buat. Sikap sopan bisa dengan menggunakan kata-kata tolong, maaf, terima kasih, permisi. Saat kita menyampaikan kata-kata, jujurlah dalam berkata, berpikir, dan bertindak. Hindari ekspresi yang melukai penerima pesan, seperti ekspresi cuek, atau bahkan merendahkan pemikiran orang lain. Beri penghargaan atau minta maaflah dengan ikhlas. Hambatan komunikasi. Pertama, mekanik, karena saluran media biasanya berkaitan dengan teknologi. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah menghubungi kerabat yang tinggal di pelosok daerah yang sulit sinyal telepon. Maka, suara yang terhubung ketika saling menelpon menjadi rusak atau terputus-putus. Kedua, hambatan semantik, berkaitan dengan bahasa dan budaya.
Indonesia memiliki beragam bahasa, budaya, dan dialek yang tentunya paling sering mengalami kendala semantik, terutama pada masyarakat yang tidak mengetahui bahasa daerah. Perbedaan penafsiran tentang makna kata-kata yang sama juga menjadi kendala dalam penyampaian informasi. Contoh, perbedaan makna kata waras antara masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi masyarakat Jawa Tengah, waras artinya sehat secara psikologis. Sedangkan bagi orang Jawa Timur, waras berarti sehat secara fisik. Kendala semantik dalam hal budaya, sebagai contoh dalam hal menghormati orang tua. Dalam budaya Indonesia, seorang anak harus mencium tangan orang tuanya. Sedangkan orang Jepang cukup dengan membungkukkan badannya. Keterbatasan kosakata juga menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Seseorang yang memiliki kosakata yang banyak biasanya adalah orang yang sering membaca sekaligus berbicara. Penggunaan istilah tertentu yang tidak lazim juga dapat menghambat komunikasi. Ketiga, hambatan fisik berkait dengan fisik tubuh manusia. Untuk tunarungu dan tunawicara memiliki bahasanya sendiri dalam berkomunikasi, yaitu bahasa isyarat. Sedangkan tunanetra berkomunikasi dengan huruf braille. Seseorang yang tidak mengetahui bahasa isyarat dan huruf braille akan kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Kepribadian, sifat atau karakter diri sendiri. Hambatan yang ditimbulkan dari faktor kepribadian biasanya berasal dari sifat atau karakter diri sendiri. Seorang yang pemalu atau introvert biasanya sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain. Mereka cenderung diam atau mendengarkan pembicaraan orang lain. Hambatan berikutnya, usia, umur manusia. Contoh, bayi yang belum bisa berbicara hanya bisa menangis atau tertawa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seorang anak yang banyak bertanya akan selalu mengejar sesuatu yang dia ingin ketahui, sehingga sering membuat orang tua kebingungan menjawab sesuai dengan bahasa dan pemahaman anaknya. Saat ini, justru ketika anak memiliki masalah dengan orang tuanya sendiri dalam hal komunikasi, sangat membutuhkan pihak ketika atau bahkan wali kelas untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Berikutnya, kelima, usia atau umur manusia. Faktor umur juga menjadi salah satu penghambat komunikasi. Contoh, bayi belum bisa berbicara, hanya bisa menangis atau tertawa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seorang anak yang banyak bertanya dan masih belajar terkadang membuat orang tua kebingungan menjawab sesuai dengan bahasa dan pemahaman anaknya. Yang sekarang sering terjadi, justru anak banyak memiliki masalah dengan orang tuanya dalam hal
berkomunikasi, sehingga sering membutuhkan pihak lain, contoh wali kelas atau orang yang mereka percaya, agar bisa menjembatani komunikasi anak dengan orang tua. Keenam, lingkungan. Contohnya suara, kondisi geografis, waktu, dan sebagainya. Hambatan dalam hal lingkungan antara lain suara yang bising di antara orang yang sedang berkomunikasi. Contoh berasal dari kebisingan kendaraan bermotor atau suara musik yang berlebihan, membuat orang yang sedang berkomunikasi harus mengeraskan suaranya. Dalam hal geografis, contohnya di daerah pesisir pantai, suara penyampai pesan yang terbawa angin kadang sulit dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Waktu. Contoh, seseorang yang tinggal di Indonesia ingin berbicara dengan temannya yang sedang berada di Amerika. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika adalah 12 jam. Saat di Indonesia masih siang, di Amerika sudah tengah malam. Tentu ini mengakibatkan salah satu pihak tidak konsentrasi dalam mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semangat pagi anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.